Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggara. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang asal perawatan anestesiologi pada Nyonya F dengan diagnosa D1P0A0 H hari 39 minggu dengan indikasi Presbo, tindakan SC dengan tindakan regional anestesi di RSUD Fatimah Cilacap. Definisi SC adalah pembedahan untuk kelahiran janin dengan membuka dinding perut dan dinding rahim. Letak sungsang merupakan letak memanjang dengan bokong sebagian terendah atau presentasi bokong. Postpartum SC atau indikasi letak sungsang adalah masa setelah partus selesai dan berakhir setelah kira-kira 6 minggu di mana kelahiran janinnya dilakukan dengan membuka dinding perut dan dinding rahim. Dengan menggunakan sayatan atau insisi atas indikasi letak sungsang yang merupakan keadaan di mana janin terletak memanjang dengan kepala berada di fundus uteri dan bokong berada pada bagian bawah safu uteri. Pada pengkajian didapatkan identitas pasien. Nama Nyonya F, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bahasa Indonesia, golongan darah O, diagnosa medis, D1P0A0, H39 minggu dengan indikasi Presbo, tindakan SC, tanggal masuk 25 Desember 2022, tanggal pengkajian 26 Desember 2022. Pasien puasa selama 7 jam. Analisa data pada pre-anestesi DO, pasien mengatakan bagaimana prosedur operasinya dan pasien merasa khawatir akan keselamatan anak dan dirinya. Pada DO, pasien tampak mengerutkan dahi dan pasien tampak tegang karena operasi yang pertama. Pasien tampak berkeringat dingin dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 170/80 dan nadi 108 kali per menit, SpO2 100%, respiratory rate 18 kali per menit dan suhu 36,5 derajat Celcius. Problemnya ansietas, etiologinya prosedur operasi. Pada intraanestesi, DS pasien merasa pusing dan lemas. DO pasien tampak sudah tidak bisa mengangkat kedua kaki atau ekstremitas bawah setelah dilakukan spinal anestesi. Terpasang oksigen 3 liter per menit, loading infus kristaloid 300 cc dan koloid 500 cc. Pada monitor menit ke-10 tampak nilai TTP pasien sebagai berikut: tekanan darah 100/80, nadi 60 kali per menit, respiratory rate-nya 18 kali per menit. Problemnya resiko penurunan curah jantung, etiologinya efek obat anestesi berhubungan dengan etiologinya efek obat anestesi. Pasca anestesi, DS pasien merasa pusing dan lemas. DO pasien tampak sudah tidak bisa mengangkat kedua kaki setelah dilakukan spinal anestesi. Mampus. Pada pasca anestesi, DO pasien mengatakan kedinginan, DS pasien menjalankan pembedahan atau pasien tampak dingin, tanda-tanda vital tekanan darah 110/63, nadi 76 kali per menit, respiratory rate-nya 18 kali per menit dan SpO2-nya 99%. Problemnya hipotermi dan etiologinya terpapar suhu ruangan. Pada intervensi, implementasi, dan evaluasi, yang pertama ada pre-anestesi. Problemnya ansietas. Tujuannya setelah dilakukan tindakan perawatan selama 15 menit, diharapkan cemas berkurang.
dengan kriteria hasil pasien tampak tenang dan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Intervensinya, kaji tingkat kecemasan, jelaskan prosedur tindakan dan jenis tindakan anestesi yang akan dilakukan, dampingi pasien dalam mengurangi rasa cemas. Lalu pada implementasinya, mengkaji tingkat kecemasan, menjelaskan tingkat jenis tindakan anestesi yang akan dilakukan kepada orang tua dan pasien, dan yang terakhir mendampingi pasien agar dapat mengurangi rasa cemas. Pada evaluasi, yang S-nya pasien mengatakan cemas berkurang dan sudah paham akan prosedur operasi yang akan dilakukan. O-nya KU sedang, kesadaran CM, pasien tampak lebih tenang, pasien kooperatif dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 125/80, nadi 100 kali per menit, dan RR 18 kali per menit. Suhu 36,5 derajat Celcius dan SpO2-nya 99%. Yang A-nya cemas teratasi, dan yang P lanjutkan intervensi dan dampingi pasien di meja operasi dan pindahkan pasien dari ruangan penerimaan ke meja operasi. Pada intra anestesi, problem resiko penurunan curah jantung tujuannya setelah dilakukan tindakan kepenatan anestesi selama intra anestesi, masalah resiko gangguan penurunan curah jantung dengan kriteria hasil tersedia obat-obatan emergensi, tersedia cairan koloid dan kristaloid. Intervensinya monitor hemodinamik, hitung kebutuhan cairan, serta siapkan cairan infus kristaloid dalam jumlah yang cukup, pastikan infus lancar dengan efekat besar, kolaborasi dalam pemberian obat. Implementasinya memonitor hemodinamik, menghitung kebutuhan cairan, menyiapkan cairan infus kristaloid dengan jumlah yang cukup, memastikan infus lancar dengan efekat besar, berkolaborasi dalam pemberian obat. Evaluasinya subjek tidak ada kebutuhan cairan, maintenance 100 ml, puasa 600 ml per jam, stres operasi 200 ml, masalah teratasi, pertahankan intervensi kepenataan anestesi selama operasi. Pada pasca anestesi, yang pertama ada problemnya hipotermia. Tujuannya setelah dilakukan tindakan kepenatan anestesi selama 10 menit, hipotermia dapat teratasi dengan kriteria hasil, tanda-tanda vital, tekanan darah 140/90, nadi 80 kali per menit, respiratory rate-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 100%, suhu 36 derajat Celcius. Dan intervensinya monitor suhu tubuh pasien, identifikasi penyebab hipotermia untuk pemberian anti-suffering, atur suhu ruangan, lalu berkolaborasi dengan dokter anestesi dalam pemberian obat, dan yang terakhir tutup bagian tubuh pasien yang terbuka. Implementasi memonitor suhu tubuh pasien, mengidentifikasi penyebab hipotermia untuk pemberian anti-suffering, mengatur suhu ruangan, mengkolaborasikan dengan dokter anestesi dalam pemberian obat, serta menutup bagian tubuh pasien yang terbuka. Pada evaluasi, S-nya pasien mengatakan kedinginan, O-nya tidak ada pendarahan hebat, pendarahan sekitar 250 cc, urin 200 cc, kebutuhan cairan tercukupi, dan tanda-tanda vital sebagai berikut: tekanan darah 160/78, nadi 87 kali per menit, RR-nya 18 kali per menit, A-nya masalah teratasi, P-nya lanjutkan intervensi dan pertahankan kondisi pasien. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila saya salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.